Pemirsa, pemberlakuan larangan mudik mulai diterapkan hari ini. Lalu bagaimana kondisinya? Kita bergabung dengan Almira Sabira di Tol Cikampek kilometer 31, Yasin Idris di Terminal Bus Kampung Rambutan, dan Denny Swastika di Terminal Bus Lewi Panjang. Ya, kita menuju ke Almira Sabira yang sudah berada di Cikampek Utama. Almira, bagaimana pantauan arus lalu lintas saat ini, termasuk juga pembatasan sejumlah kendaraan di sana? Selamat siang pemirsa dan juga Agita. Penyekatan atau pembatasan pergerakan kendaraan di jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, yakni di jalan tol Jakarta Cikampek, sudah mulai diberlakukan sejak tadi malam pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan tersebut untuk mendukung pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan dalam melakukan pembatasan keluar masuknya kendaraan pribadi maupun angkutan umum di wilayah Jabodetabek, yang mana kita tahu ini sebagai epicenter penyebaran COVID-19 atau virus corona. Kecuali untuk kendaraan dinas, petugas maupun ambulan, pemadam kebakaran hingga angkutan logistik masih diperbolehkan untuk melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Dari informasi yang kami himpun, tadi kami juga sempat berbincang dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, yang mengatakan sejak pagi tadi hingga siang hari ini ternyata masih banyak sekali kendaraan yang melintas ini dengan alasan untuk melakukan pekerjaan. Karena sebagaimana kita tahu di wilayah Cikarang sendiri masih banyak kawasan industri dan juga perkantoran. Untuk warga yang melintas dengan alasan selain pekerjaan, diharuskan memutar balik keluar dari jalan tol melalui gerbang tol Cikarang Barat 3 di kilometer 31. Untuk penyekatan sendiri, pemirsa dan juga Agita, ini ada 2 titik di dalam tol. Untuk yang ke arah Cikampek, ini berada di Cikarang Barat 3 di kilometer 31, sedangkan untuk ke arah Jakarta berada di Karawang Barat di kilometer 47. Selain 2 titik tersebut, di jalan tol juga sudah ditutup jalan tol layang Jakarta Cikampek ini di kedua arah, yang sudah diberikan petugas dan juga rambu-rambu oleh Jasa Marga untuk menutup jalan tol layang di kedua arah, baik ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek. Selain tadi juga ada 16 titik yang akan ditutup, yang akan melakukan penyekatan atau pembatasan kendaraan ini berada di jalan-jalan non-tol yang ada di sekitar Jabodetabek. Untuk Anda pemirsa yang berada di rumah, ini agar tetap mentaati himbauan pemerintah untuk tidak mudik dan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan saat di rumah maupun ketika berkendara. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, pengguna jalan tol dapat mengakses call center 24 jam di nomor telepon 14080. Sementara itu, Agita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Almira Sabira melaporkan langsung dari Cikampek Utama. Kita ke Yasin Idris yang berada di Terminal Kampung Rambutan. Yasin, seperti apa kondisi terkini di Terminal Kampung Rambutan? Ya, sudah tidak ada lagi bus yang parkir ataupun yang ingin mencari penumpang di sini, dikarenakan jika ada bus yang masuk oleh pihak pengurus yang ada di sini langsung dipulangkan kembali kepada poolnya masing-masing. Bahkan berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah menghilangkan semua kursi-kursi tempat penumpang menunggu. Nah, kebijakan ini apa sanksinya jika masih ada bus-bus yang nekat? Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Stasiun Kampung Rambutan. Sudah bersama dengan saya Bapak Made Joni. Pak Made, terima kasih waktunya untuk pemirsa TV One. Pak, apa sanksinya Pak jika masih ada bus yang nekat untuk masuk dan mengambil penumpang di sini Pak? Baik, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 mengenai pengalihan transportasi, mulai tanggal 24 April sampai dengan 7 Mei itu kita masih melakukan himbauan. Jadi apabila ada penumpang maupun bus akap, itu kita suruh putar kembali ke tempat atau ke rumahnya masing-masing. Jadi setelah tanggal 7 Mei itu baru ada dikenakan sanksi. Sanksi sejauh ini sudah diketahui apa saja nanti Pak? Sanksi itu sesuai dengan Undang-Undang Karantina Wilayah dan Undang-Undang mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan. Pak, jika masih ada bus yang nakal terpantau, baik itu masuk diam-diam atau mengambil penumpang di luar terminal sini, seperti apa Pak tindakannya Pak? Kita untuk saat ini masih melakukan himbauan
Jadi sampai dengan tanggal 7 Mei kita masih melakukan himbauan apabila ada bus yang kedapatan mengangkut penumpang itu kita suruh kembali lagi ke asal perjalanannya dan atau kita suruh kembali ke pool mereka masing-masing gitu. Oke. Ini kita lihat juga di belakang masih ada aktivitas, masih ada loket yang buka. Keperluannya untuk apa Pak Made? Jadi untuk loket ini kita memang suruh mereka standby. Jadi apabila ada penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket, itu kita sarankan untuk melakukan refund 100% untuk uang tiketnya. Jadi mereka di sini menunggu penumpang yang akan melakukan pembatalan maupun pengembalian uang tiket. Kemudian ada juga masih warung-warung yang buka, apakah masih diperbolehkan atau seperti apa aturannya Pak? Untuk warung-warung ini mereka masih diperbolehkan buka, namun mereka akan menyesuaikan untuk jam operasional terminal. Jadi apabila sudah tidak ada penumpang, mereka pun akan melakukan penutupan tempat usaha mereka. Baik, rencana ke depan Pak, sehingga tidak ada aktivitas sama sekali di terminal, apakah mungkin beberapa hari ke depan akan ditutup semua sehingga mati total di terminal Rambutan ini? Untuk terminal Kampung Rambutan yang ditutup hanya layanan antar kota antar provinsi. Untuk layanan dalam kota yang melayani perjalanan di dalam Jabodetabek itu masih beroperasi, namun dibatasi jam operasionalnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Made Joni informasi Sama-sama, untuk terima pemirsa kasih. TV One. Nah, pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa karyawan yang di sini sudah tidak lagi beroperasi sehingga PO mereka pun sudah tidak ada lagi penumpang, di mana mereka saat ini sama sekali tidak bisa mendapatkan rezeki ataupun nafkah untuk anak keluarga mereka. Bahkan tadi sempat meminta kepada media untuk disampaikan mereka memiliki KTP DKI Jakarta masih juga belum mendapatkan bantuan sosial, sehingga mereka berharap dengan adanya peraturan tidak berlakunya bus akap ini ada timbal balik dari pemerintah sehingga mereka dapat di rumah tanpa harus bekerja, namun ada asupan makanan untuk mereka. Sementara itu kembali ke studio. Ya, kita harapkan demikian. Terima kasih Yasin Idris, laporan langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Kita selanjutnya menuju ke Denny Swastika yang sudah berada di Terminal Lewi Panjang. Denny, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya baik, selamat siang Agita dan juga Rizky Darmansyah. Jika kita pantau kondisi terkini di siang hari ini, di hari pertama pemberlakuan larangan mudik bagi masyarakat ke daerahnya masing-masing, di Terminal Lewi Panjang jika kita pantau dari pagi hari hingga ke siang hari ini terpantau tampak sepi, dan bahkan jika kita melihat lebih jauh lagi, beberapa bis pun sudah mulai tidak beroperasi. Tapi jika kita melihat lagi, tadi kami dari pagi hari hingga ke siang hari ini memang masih ada beberapa bis yang berdatangan dari luar kota menuju ke arah ke Terminal Lewi Panjang ini. Ini adalah yang sudah terlanjur masuk ke wilayah kota Bandung. Nah, ini masih diterima di Terminal bis Lewi Panjang ini, namun mereka harus mengikuti beberapa prosedur begitu, seperti misalnya harus melakukan sejumlah pemeriksaan dari suhu tubuh, terus juga nanti disuruh cuci tangan dan memasuki ke bilik disinfektan. Nah, nantinya jika memang ada gejala-gejala yang mendekati ke COVID-19 ataupun adanya virus corona ini, maka mereka akan dipisahkan dari lokasi tersebut dan nantinya akan didata oleh Dinas Kesehatan dan oleh tim gabungan, lalu nanti akan diberikan tindakan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut. Dan selain itu juga, di sini juga jika kita melihat lagi, Agita dan juga Rizky, penjagaan pun terus dilakukan oleh tim gabungan baik dari Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan beberapa dari pemerintah kota setempat begitu yang turut andil dalam memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya untuk larangan mudik di bulan puasa ataupun mendekati ke bulan puasa di tahun ini. Dan selain itu juga, jika kita melihat lagi bahwa data sendiri khususnya untuk di Terminal Lewi Panjang, biasanya jika tidak ada pemberlakuan larangan untuk mudik ini, untuk kedatangan dari bis ini biasanya untuk mencapai seharinya sekitar 150 bus, dan bahkan untuk keberangkatan sendiri ini ada 50 bis yang diberangkatkan ke daerah-daerah seperti ke DKI Jakarta maupun ke daerah-daerah Jawa Barat lainnya seperti ke daerah Cirebon, Sukabumi, dan beberapa titik-titik lainnya. Dan hingga saat ini jika kita pantau pun bahkan kedatangan untuk bis sendiri, kita melihat dari pagi hari hingga ke siang hari yang sudah terlanjur masuk ke kota Bandung, ini sudah ada sekitar 3 bis dan 2 minibus yang tadi masuk menuju ke Terminal Lewi Panjang. Dan 3 bis itu adalah yang berasal dari daerah Sukabumi, dan 2 minibus tadi kami melihat dari daerah Indramayu. Namun seperti biasa mereka harus melakukan atau mengikuti prosedural yang sudah ditetapkan khususnya
di Terminal Bus Lewi Panjang ini. Dan dari pihak Terminal Lewi Panjang pun menghimbau khususnya kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan yang berlaku berkenaan mengenai larangan mudik di bulan Ramadan di tahun ini. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan, Agita, kami kembalikan kepada Anda, Agita dan juga Rizky di studio. Baik, terima kasih Denny Swastika melaporkan langsung dari Terminal Lewi Panjang Bandung. Sebelumnya ada Almira Sabira dari Cikampek dan juga ada Yasin Idris dari Terminal Kampung Rambutan. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas dan juga tetap jaga kesehatan. Ya pemirsa, mulai hari ini tanggal 24 April 2020 larangan mudik mulai diberlakukan. Namun hingga dini hari tadi jumlah pemudik di Terminal Giri Adipura Wonogiri Jawa Tengah terus meningkat. Sejumlah bus antar kota antar provinsi yang mengangkut pemudik dari Jakarta tiba di Terminal Giri Adipura Wonogiri Jawa Tengah. Meski hari ini mulai diberlakukan larangan mudik, namun para perantau ini nekat mudik karena sudah tidak memiliki pekerjaan di ibu kota. Data dari Terminal Giri Adipura Wonogiri pada hari Kamis kemarin tercatat ada 2.456 pemudik. Untuk jumlah total pemudik yang telah tiba di Wonogiri hingga kemarin tercatat sebanyak 43.016 pemudik.